Pendaftaran KPU 17 kabupaten kota di Sumsel itu diumumkan oleh KPU Sekretariat KPU Sumsel hari ini di Hotel Aston. Bagaimana proses pendaftarannya dan seperti apa syarat-syaratnya juga disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari ini. Kemudian Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Oku Selatan yang diketuai oleh Saudara Icuk Muhammad Syafir. Kemudian untuk Sumsel 4 yang mencakup Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang yang diketuai Saudari Bianca Fidiana. Jadi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten kota itu akan melaksanakan seleksi yang dibagi dengan 4 kelompok timsel atau zona. Jadi kami akan umumkan dilanjutkan dengan ujian tertulis. Jadi ujian tertulis itu akan melaksanakan metode CAT, kemudian dilanjutkan dengan psikotes. Psikotes setelah CAT dan psikotes dirangkum itu akan mendapatkan 20 besar per kabupaten. Kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan, kemudian wawancara. Nah ini untuk psikotes dan kesehatan itu KPU RI telah bekerja sama dengan Markas Besar Angkatan Darat, dalam hal ini adalah bagian psikotes dan kesehatan Mabes Adi. Pak, kompetensi seperti apa yang perlu dikuasai oleh calon anggota KPU? Ya, jadi kalau dilihat dari persyaratan yang sudah digarisbawahi adalah pengetahuan tentang kepemiluan, kemudian pengalaman tentang kepemiluan, pemahaman tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian partai politik, kemudian pengetahuan tentang manajemen pemilu. Dijelaskan oleh juru bicara Timsel KPU 17 Kabupaten Kota Ong Barlian bahwa untuk mantan napi mereka mengacu kepada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat. Jadi kalau pengadilan setempat memberikan surat keterangan, maka pendaftaran mantan napi itu bisa diterima. Saya garis bawahi bahwa masalah mantan napi dan tidak mantan napi, KPU dalam hal ini Timsel dan Sekretariat berpedoman kepada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Terkait. Ya, jadi kalau Ketua Pengadilan Negeri setempat itu mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan clear masalah hukuman, kami sebagai penyelenggara seleksi menerima. Untuk PNS pada saat mendaftar belum perlu mengundurkan diri, cukup melampirkan keterangan atau pernyataan pembina PNS, yaitu kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota. Nanti setelah lolos baru mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Kalau ini Pak, kalau PNS itu mundur dari PNS-nya dari jabatannya. Jadi begini, kalau PNS itu sudah saya jelaskan tadi bahwa pembina PNS di tingkat provinsi itu adalah gubernur. Kemudian kabupaten itu bupati dan kota adalah wali kota. Pada saat yang bersangkutan mendaftar, cukup dia melampirkan surat keterangan dari pembina PNS untuk mengikuti seleksi. Nanti setelah terpilih dan menjelang dilantik baru menyerahkan surat pengunduran diri secara definitif. Ini terkait komponen penilaian Pak. Sementara untuk proses pelaporan dari masyarakat setelah nanti diumumkan calon anggota KPU yang masuk 10 besar, laporan itu harus disertai dengan keterangan yang lengkap dan pihak sekretariat juga sudah menyiapkan format pelaporannya. Sudah disediakan formulirnya oleh sekretariat KPU. Jadi kalau masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapannya itu nanti mengisi bentuk formulir yang sudah disediakan, dan juga harus jelas artinya yang melaporkan, yang dilaporkan
dan didukung dengan alat bukti. Jadi kalau yang melaporkan itu ada jelas yang bersangkutan dengan melampirkan KTP. Jadi kalau tanggapannya tidak jelas, itu dikhawatirkan menjadi surat kaleng atau surat cinta. Jadi harus betul-betul jelas yang dilaporkan, kemudian KTP, dan nanti disediakan formulir. Jadi bisa diserahkan langsung ke sekretariat Timsel melalui sekretariat atau juga melalui lawan. Tapi biasanya itu diserahkan langsung oleh masyarakat asalkan memenuhi unsur-unsur laporan tadi. Demikian. Terkait syarat ijazah SMA, menurut Ong Berlian, lulusan kejar paket itu juga bisa mendaftar. Artinya kejar paket itu adalah program pemerintah. Yang jelas mereka juga dinyatakan lulus setingkat SLTA. Jadi mereka boleh mendaftar sebagai anggota KPU kabupaten dan kota. Syarat minimal itu tamatan SMA. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau yang bersangkutan mengikuti kejar paket A? Jadi itu sah ya, kenapa sah? Karena kejar paket A itu adalah program tamatan tingkat SLTA yang mengakomodir masyarakat atau rakyat yang tidak sempat mengikuti kelas secara reguler. Jadi sah ya paketnya, asalkan ketentuannya tetap menggunakan legalitas. Sementara untuk komisaris BUMN, mereka harus mengundurkan diri untuk bisa mendaftar sebagai anggota KPU. Begitupun juga sebagai pelaksana seperti direktur utama dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan komisaris BUMN ataupun badan usaha milik daerah, itu harus mengundurkan diri karena sumbernya itu adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, itu wajib mengundurkan diri. Kenapa? Karena calon komisioner ini kalau dia terpilih itu tidak boleh sumber pendapatannya dari dua sumber negara, jadi wajib mengundurkan diri. Mengenai komunikasi tadi saya belum jelas maksud pertanyaan. Karena itu saja Pak. Proses pendaftarnya itu dimulai pada tanggal 5 Oktober. Pengumuman pendaftaran dimulai 5 Oktober sampai 11 Oktober. Pengumuman bahwa pendaftaran untuk KPU 17 kabupaten kota sudah dibuka. Bagaimana penjelasannya? Seperti berikut ini. 1 provinsi dan 27 kabupaten kota di 7 provinsi periode 2024-2029 telah menetapkan anggota tim seleksi anggota KPU di 17 KPU kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029 adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk zona 1 terdiri dari Kabupaten Empat Lawang, KPU Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Muara Enim, kemudian Kota Pagaralang. Tim seleksinya adalah Ketua M. Sulidin, kemudian Sumrah Jeffrey sekretaris, kemudian anggota ada Ibu Elia Sistiwati, kemudian Pak Sepudin dan Pak Suratmi, Ibu Suratmi, maaf ya. Kemudian untuk zona 2 ya, zona 2
terdiri dari 3 kabupaten dan 2 kota. Ini zona 2 ya. Ini tempatnya yang sangat luas wilayahnya karena ada 2 kota dan 3 kabupaten. Terdiri dari Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Penukal Abak Lematang Ilir, kemudian Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabu Muli. Itu untuk zona 2. Tim selnya adalah Pak Musli Hidayat selaku ketua, kemudian Pak Redi Firmansyah sekretaris, Pak Ahmad Saripudin anggota, Pak Chandra Zaki Maulana anggota, kemudian Pak Polidi anggota. Selanjutnya adalah zona 3 yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Induk ya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ini ada 4 kabupaten. Ketuanya Icuk M. Sakir, kemudian sekretarisnya Pak Niko Karya, kemudian anggota Pak Erwin Arsa, Pak Om Berlian, kemudian Ibu Vivi Adeyani Tandian. Yang terakhir adalah zona 4, terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota, meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang. Ketuanya adalah Ibu Bianca Virgiana, kemudian Pak Zainul Arifin sekretaris, dengan anggota Ibu Elin Rahmadini, Ibu Nova Erlisa, kemudian Ibu Rian Sari. Ya, ini sekretarisnya paling ganteng sendiri kayaknya, karena di zona 4 cewek 1 cowok. Kemudian selanjutnya adalah tahapan sesuai dengan keputusan KPU nomor 1306 tahun 2023 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada 1 provinsi dan 27 kabupaten kota di 7 provinsi periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumuman pendaftaran selama 7 hari mulai dari 5 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2023 selama 7 hari. Kemudian pendaftaran dari 5 Oktober 2023 berakhir pada 16 Oktober 2023 selama 12 hari. Ya, jadi pendaftarannya ini ada 12 hari. Lalu berikutnya adalah penelitian administrasi akan dilakukan mulai dari 5 Oktober 2023 pada saat pendaftaran, kemudian berakhir pada 22 Oktober 2023 selama 6 hari. Selanjutnya adalah penetapan hasil penelitian administrasi mulai dari 24 Oktober 2023 dan berakhir pada 25 Oktober 2023 selama 2 hari. Seterusnya adalah pengumuman hasil penelitian administrasi mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan lama selama 3 hari. Ya, jadi pengumuman hasil penelitian ini selama 3 hari. Berikutnya adalah tahapan berikut, yaitu seleksi tertulis
dan tes psikologi. Ya. Tahapan kedua adalah seleksi tertulis dan tes psikologi, dimulai dari tanggal 29 Oktober 2023 dan berakhir pada 6 November 2023, lamanya selama 9 hari. Ya, jadi tes tertulis dan tes psikologi ini selama 9 hari. Kemudian penetapan hasil seleksi tertulis dan tes psikologi dimulai dari 7 November 2023 dan berakhir pada 8 November 2023 selama 2 hari. Ya. Berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikologi mulai tanggal 9 November 2023 dan berakhir tanggal 10 November 2023 juga selama 2 hari. Lalu setelah itu ada masukan dan tanggapan masyarakat. Mulai dari 9 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 selama 6 hari. Jadi masukan dari masyarakat ini selama 6 hari. Tahapan berikutnya adalah tes kesehatan. Akan dimulai dari 11 November 2023 kemudian berakhir pada 13 November 2023 selama 3 hari. Lalu berikutnya adalah wawancara mulai dari 12 November 2023 sampai dengan 15 November 2023 selama 4 hari. Kemudian berikutnya adalah penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara. Penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara dimulai dari tanggal 16 November 2023 sampai dengan 17 November 2023 selama 2 hari. Tahap berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi anggota KPU Kabupaten Kota tanggal 18 November 2023 sampai dengan 19 November 2023 selama 2 hari. Lalu terakhir adalah penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten Kota mulai 18 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 selama 3 hari. Kemudian berikutnya adalah persyaratan calon anggota KPU di 17 kabupaten kota. Bagaimana proses pendaftarannya itu dijelaskan oleh salah satu tim sel KPU yaitu Dr. Icuk Sakir. 2028. Yang pertama, syarat calon anggota KPU: A. Warga negara Indonesia. B. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 tahun. C. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. D. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. E. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. F. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. G. Berdomisili sesuai wilayah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. H. Mampu secara jasmani,
rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. I. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. J. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. K. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan. L. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian M. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. N. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan O. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Bagian kedua, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon anggota KPU Kabupaten Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Poin 3. Penghitungan 2 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang selama 5 tahun atau lebih dari 2,5 tahun pada setiap masa jabatan. Ulang, pada setiap masa jabatan. Yang keempat, penghitungan 2 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi A. Telah 2 kali berturut-turut dalam jabatan yang sama. B. Telah 2 kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut. Atau C. Telah 2 kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda. 5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon anggota KPU Kabupaten Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. 6. Lain-lain. Pendaftaran peserta melalui aplikasi siakba.kpu.go.id di mana para peserta harus mengisi biodata diri dan mengunggah dokumen yang diminta ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, setelah dokumen diunggah, para peserta menyerahkan dokumen fisik dan tanda bukti pendaftaran pada Siakba kepada Sekretariat Finsel. B. Waktu pengisian dan pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id dimulai sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. C. Penerimaan dokumen fisik tanggal 5 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023 dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan pada tanggal 16 Oktober 2023 dimulai jam 16
08.00 sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, bertempat di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kota dengan alamat Aston Palembang Hotel dan Conference Jalan Basuki Rahmat nomor 189 Palembang, lantai 3, ruangan Musi 2 dan Musi 3. D. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id. Demikian yang persyaratan-persyaratan yang harus dilalui dalam tahapan seleksi anggota KPU, dan selanjutnya kami serahkan kepada sekretariat untuk memandu jalannya konferensi pers. Terima kasih. Untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap pelaksanaan rekrutmen bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Bapak Ibu semua, perlu diketahui bahwasannya sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 117 tahun 2023 bahwasannya tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 68 tahun 2003 tentang pedoman teknis pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Tugas-tugas sekretariatan itu yaitu satu, mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan seleksi oleh tim seleksi secara teknis dan administratif. Nah, perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu, khususnya teman-teman pers, nantinya di sini saya hanya pengantar melaksanakan tugas, sementara nanti Bapak Ibu di hadapan kita ini sebagai ketua masing-masing pansel per zona, ada 4 zona, Sumsel 1, Sumsel 2, Sumsel 3, dan Sumsel 4. Nantinya akan memberikan seluas-luasnya informasi sedetail-detailnya, persyaratan dan bagaimana. Dan nantinya Bapak Ibu, kami menyediakan helpdesk. Helpdesk ini fungsinya melayani Bapak Ibu masyarakat umum yang akan berminat mendaftar ataupun mengikuti informasi sedetail-detail. PLT Sekretaris KPU Sumsel menjelaskan bahwa proses pendaftarannya dilakukan secara online. Dari 4 zona, selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat kita akan melaksanakan tugas-tugas kedinasan mulai hari ini ke depan setelah kita melaksanakan pembekalan kemarin di Jakarta. Selanjutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan, baik dari teman-teman pers, insan pers, media cetak, elektronik maupun online. Tidak luput juga saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman kita dari Polda, jajaran Polda yang membersamai kita sampai dengan nanti acara selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya merasakan seleksi ini. Jadi nanti kami di tim sekretariat ini memberikan ruang dan waktu helpdesk, ada yang bertugas di situ. Di situ juga ada kontak person. Jika Bapak Ibu nanti tidak bisa mengunjungi helpdesk, bisa kontak person. Nanti kami berbicara terhadap memberikan informasi terhadap pelaksanaan tahapan ini dari A sampai Z sedetail-detailnya. Kedua, dalam melakukan dukungan dan fasilitasi sekretariat tim seleksi dikoordinasikan oleh koordinator sekretariat tim seleksi, yaitu kami di sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai sekretariat tahapan pelaksanaan pendaftaran bakal calon ini. Nanti di helpdesk itu di ruangan di lantai berapa? Nanti disediakan di situ helpdesk, nanti informasi biar satu arah. Nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi-informasi penting terkait pendaftaran bakal calon. Selanjutnya, sekretariat tim seleksi bertanggung jawab kepada tim seleksi dalam melaksanakan fungsi dukungan dan fasilitasi. Jadi selama tahapan dan selama hal-hal sifatnya teknis terhadap rekrutmen, kita akan fasilitasi Bapak Ibu semuanya.
Di dalam perjalanannya kami berharap bahwasanya Bapak Ibu adalah pelaksanaan tim seleksi, panitia seleksi gelombang ke-9. Nah, kami di sini sebagai panitia sekretariat berharap 06 tahun 2023 juga telah terpampang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada satu provinsi. Jadi yang bersamaan dengan kita itu terhadap adanya proses seleksi di tingkat nasional itu satu provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada 27 kabupaten kota di 7 provinsi. Di Sumsel sendiri serentak 17 kabupaten kota. Nah, ini saya harapkan nanti kami berharap semua dukungan Bapak Ibu Pansel terhadap melaksanakan rekrutmen pada 17 kabupaten kota ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya nanti hal teknis lainnya akan dijelaskan, akan disampaikan oleh ketua masing-masing pansel per zona Sumatera Selatan 1, Sumatera Selatan 2, Sumatera Selatan 3, dan Sumatera Selatan 4. Hal-hal terkait dengan non teknis juga nanti akan disampaikan tim sekretariat kami yang ada nantinya standby.